Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu IBP. Salam dari Deso. Dari Deso. IBP saat ini sedang di tengah sawah sama lihat nih. Wow, sawah-sawahnya IBP kan tunjuk kesampaian semuanya nih ya. Di belakang ini adalah motor legendaris yang pernah IBP jajal dan IBP akan mencoba untuk kita membahas dikit lah walaupun mungkin sudah basi ya. Tapi nggak apa-apa buat share untuk sampean semuanya mengenai motor ini. Sama tahu apa? Ya kita akan bahas setelah ini. Kita akan tunjukin dulu ke sampean tentang sawah. Lihat nih Cak, betapa indahnya. Ya Alhamdulillah ya. Sani baby di kampung Kang Mas menikmati namanya. Waduh, senangnya hati Cak. Beneran kalau sama ngeliat kayak gini ini kan rasanya kayak males balik ke ibu kota Kang Mas ya. Bener nggak? Sosoknya, bukan sosoknya sih, pemandangannya Cak. Deso banget Kang Mas. Ya, biasanya dulu baby suka cari belut ya, cari kodok kayak gitu-gitu deh suasananya. Piye sampean nih yang di kota besar emang nggak kangen sama kampung Cak. Bibi sekarang ada di Banaran Kang Mas, di menikmati yang namanya pemandangan di kampung. Kadang-kadang kita tuh stres ya kalau ngeliat gedung semuanya, sesekali pengen lihat sawah ya begini nih. Kita lihat sawah-sawah kayak gitu tuh Cak. Dan ini kampung IWB, rumah IWB di kampung halaman ya, buat istirahat doang aja sih kalau lagi pulang. Ngeliat sawah-sawah itu kayak gini enaknya nih tuh. Tuh kan, ada sana itu bekas-bekas itu tuh, bekas kayu-kayu pekerjaan kemarin. Ya, rumah kecil-kecilan Cak. Cilik-cilian sing penting iso istirahat Cak. Jadi mohon maaf kalau berantakan masih. Suasananya ini punya apa tukang bor kemarin nih. Belum diambil nih. Nah, IWB sekarang akan mencoba untuk mereview motor yang legend. Ya elah, legend banget. Masalahnya ini dulu motor ini digadang-gadang ingin menantang Ninja ya, zamannya itu Ninja 250 yang cukup laris. Oh ya, depan ini rumah kakak IWB Cak. Yang depan lagi progres, masih dibangun. Jadi IWB akan mencoba untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya. Ini adalah motor legend yang kondisinya sungguh piye Cak, kondisi ini ya memprihatinkan sih menurut ini. Padahal zaman dulu ini motor paling enak, paling paling santai, powernya oke, tarikannya oke, tapi dia satu silinder. Dan sebelah kanan pastinya generasi lama. Nggak tahu nih, orang-orang Jawa Timur senangnya Honda semua ya sih, juga bingung nih. Ini punya adik IWB ya, kalau ini punya temen adik, gue nggak tahu, keponakan, bukan adik. Ini adik IWB. Ya jadi oke. Jadi Cak, kalau kita ngomongin ini, yang kita katakan adalah sebuah produk yang katanya zaman dulu Cak, pokoknya untuk melawan Ninja. Nah, jadi awal-awal nih Astra Honda Motor mengimpor dari Thailand. Itu sangat ingat ya pokoknya nih. Dulu pada saat dulu itu ya, ini motor dites di Kenjeran sirkuit yang masih ada saat itu, dan banyak teman-teman yang mengatakan, aduh desainnya kok gini ya, lampu depannya kayak ya kan. Sampai ngerasa ini nggak usah sebutin, tapi yang jelas tuh banyak komen-komen sampean yang pedes banget nih. Desainnya ini Cak, segitiganya ini Cak. Segitiganya ini loh ya, dari depan tuh kan segitiga. Padahal kalau kita lihat sekarang sih tetap enak dilihat sih, enak dipandang ya. Kalau mengatakan tentang desain memang selera, tapi kalau mengatakan tentang spek, pastinya motor ini memang masih di bawah daripada Ninja pada saat itu ya. Jadi ini motor menggunakan Korea atau Cak, engine satu silinder Cak ya, 250 cc dengan power yang ya standar seperti BB 25-an kalau nggak salah ya. Dan kalau untuk sasis-sasisnya modelnya tubular. Nah, jadi kayak gitu. Motor ini pertama kali dulu dijual oleh Astra Honda Motor di angka 43 juta kalau nggak salah ya. 43 atau 46 gitu deh. Dan ini motor memang CBU, jadi completely build up, yang dibawa oleh AHM sebelum mereka meracik 250 cc K64 itu. Ya mereka membawa ini ke tanah air. Dan kalau sampai nanya mengenai desain, desainnya sih ini kita katakan desainnya everlasting sih, walaupun nggak terlalu spesial, tapi everlasting. Dan pelek-peleknya pun shape-nya juga sudah kayak ini, pelek-pelek branded modelnya, kayak racing begitu. Ini kan bawaannya tuh sudah palangnya udah kayak palang, tahu kan sampean maksud WB, palang-palang pelek-pelek yang branded itu. Ini racikan Honda, tubeless punya, pastinya untuk tubeless. Dan ini sudah kondisinya tuh memang
memiriskan hati, Cak. Sudah nggak ada namanya cover rantainya, sampai kan jadi satu mahagernya. Dan bahkan kalau kita lihat di sini pun, ini, Ibu nggak tahu nih, sepertinya bukan bawaannya nih, Cak, untuk tutup untuk adjusternya. Yang menjadi keistimewaan, Cak, adalah desain joknya, Cak. Joknya ini nyaman banget. Karena memang Honda memposisikan CBR ini yang R1 ya, single R ini memang untuk touring. Jadi sport fairing touring. Bukan yang pure racing atau racing ya, pure racing lagi. Pure racing maksudnya, yang pure bener-bener agresif, galak, untuk posisi ridingnya sporty banget enggak. Jadi memang itu buat touring, makanya jangan heran kalau dari komposisi untuk spek dan sebagainya memang standar. Nah, belakangnya ciri khas tanduk. Ini adalah motor touring, sekali lagi sport fairing touring. Model tanduk dan declare warna hitam. Kemudian juga kalau kita lihat belakang-belakangnya ini sudah lampu senya udah modifikasian semuanya, ini enggak standar. Dan juga knalpotnya sih. Knalpotnya kalau yang aslinya kan gede banget, Cak. Kayak bisa nyawat apa ya? Maling, Cak, gede banget. Nah, kalau ini udah diganti menggunakan WRX, suaranya kenceng banget, Cak, gila. Nah, kemudian juga, nah sini TWB ini tadi nih, belakangnya, Cak. Belakangnya ini untuk cover swing armnya sudah nggak standar untuk TWB. Jadi dirubah. Ini sih sangat dimaklumi karena kalau ini hilang sangat sulit untuk mencari partnya, Cak. Karena sampai harus satu, ini adalah CBU impor Thailand. Sampai harus mesen dari Thailand karena di sini pabrikan itu agak susah ya. Sampai harus inden lama dan kadang-kadang belum tentu nongol-nongol juga karena itu tadi kondisi ya, apalagi sekarang pandemi, Cak, ya. Untuk impor-impor itu susah banget barang masuk. Nah, jadi gitu. Sementara untuk banyak 90/60. Lalu kalau kita lihat ya, footstepnya seperti ini. Footstepnya standar sudah babet sih. Ini seperti ya, ini kita lihat nih. Ini yang versi yang sebelum Kampa 5R ya. Bagian sampingnya dan engine inilah yang menjadi apa ya, andalan Honda pada saat itu ya. Satu silinder dan sekarang digunakan juga pada mereka untuk CRF 250. Jadi digunakan untuk beberapa produk diversifikasi. Engine-nya termasuk yang dipakai. Jadi dia minim vibrasi, kemudian juga ya akselerasinya lebih baik dibandingkan dengan 2 silinder pastinya. Dan juga efisien, irit ya, cenderung irit. Tapi ya memang dengan 1 silinder pastinya untuk top speed-nya kurang. Itu yang Yubi rasakan. Tapi kalau buat harian enak banget nih motor. Nah, ini untuk frame-framenya. Saya lihat di sini nih, model tubular kan. Jadi bukan model twin spar, tapi dia model tubular dengan pipa kotak begitu. Dan ada penyangga di bagian sini. Dan untuk kubikasinya 259 cc untuk murninya. Tapi kalau sebutannya ya udahlah, kita sebutnya 250 cc. Ini pengeremannya. Ini sudah ABS kombi ya. Jadi artinya sudah ada kombi brake sistemnya, combine ABS. Jadi ini beda, makanya kalau saya perhatikan sini benar-benar beda ya konstruksinya. Sensor dari kombinya dan juga termasuk sensor ABS di sini jadi satu. Jadi memang masuk ini maju ya di zamannya. Saat ini pun juga kalau kita lihat Honda cukup setia dengan kombi ini. Jadi kombi ini membuat motor ada balancing ya antara depan belakang, sehingga kalau braking hard gitu ya, maka saya akan merasakan gitu ada intervensi untuk yang kalau nggak salah kalau ini sudah apa ya, secara elektronik ya kalau nggak salah ya. Jadi akan ada porsi yang diatur oleh Honda untuk pengeremannya supaya lebih aman. Jadi gitu sih, secara basic enak yo. Ini sudah floating, jadi pengereman floating. Sini sudah ada, nah lihat ya kan, sini ada floating kayak gini. Jadi floating ini ada dua, Cak. Artinya gini, floating ini sebenarnya lebih kepada kepresisian untuk pengereman. Karena dipercaya, Cak, namanya brake atau disc brake, sorry bukan brake lagi, disc brake. Kalau tidak floating, ini kan ada buletan ya. Satu lempengan penuh ini pasti ada namanya clearance-nya. Jadi nggak begitu presisi banget, pasti ada. Mungkin di bagian sini dia pas, tapi bagian sininya agak renggang. Jadi ada berapa mili itu. Nah, kalau dengan model yang floating begini, dia ada semacam gerakan yang akan mengikuti mengikuti clearance untuk yang pistonnya. Jadi ini memberikan kepakeman yang pertama. Yang kedua, konon juga dipercaya memang untuk lebih baik melepas panas. Konon demikian, walaupun memang belum ada informasi apapun dari pabrikan tentang apa kelebihan daripada model floating. Ya, kalau kita lihat sih desain-desainnya memang tidak terlalu istimewa ya untuk saat ini. Zaman dulu enak banget BB ngetes kenjeran tuh, wah dan enak juga nih motor. Nah, dia juga lebih lincah juga motornya. Ini untuk panel-panel speedometernya.
Redline-nya aja hanya 10.500 bandingkan dengan yang 2 silinder, Cak. Ya, jadi memang kalau untuk spek 1 silinder tuh walah, Cak, atas banget, Cak. Koplingnya dan ini nggak terawat nih motornya asli. Dan ini juga sudah diganti KTC Racing. Jadi model gasnya gas spontan bosone, Cak. Jadi ngono kondisinya, waduh, memelaskan sekali. Memelaskan sekali. Padahal ini motor dulu, waduh, sampean punya ini ganteng perasaan dulu ya. Walaupun mungkin agak susah melawan Ninja karena harganya juga nggak terlalu jauh. Sementara dia 1 silinder hingga pada akhirnya Astra Honda Motor meracik yang versi 4 silinder. 4 silinder. Nyindir iki, Cak, nyindir. 2 silinder maksudnya. Maksudnya nyindir biar Honda tuh juga ikut di 4 silinder loh, Cak. Bosan nih, Cak. Nah, coba aja sama yang lihat kan kayak nggak nyangka gitu ya. Ini 250 cc. Nah, fisiknya ya nggak gede-gede amat. Nah, jadi kayak gitu. Sampai perhatikan sosoknya ya. Ini memang benar-benar ya desain legend seperti WP, Cak. Lihat nih tarikan-tarikannya old fashion banget ya kan. Jadi seperti bukan apa ya, kalau zaman dulu sih Honda kayak terlalu rondit-rondit gitu ya. Dan ini sama harus tahu, ini motor juga baru banget. Maksudnya gini, di Thailand pun masih dipasarkan yang baru kemarin gitu, ngomong susah banget sih. Jadi artinya memang walaupun di Indonesia udah lama nggak dipasarkan, tapi di Thailand masih sempat dipasarkan. Dan sosoknya ya kan, old fashion banget, lihat tuh. Ini motor touring, Cak. Jadi jangan samakan motor ini dengan R25, Ninja. Memang ya Ninja sih masih masuk ya, karena Ninja itu memang konsepnya touring. Kalau ZX25, ZX series baru tuh bukan. Jadi kalau ini R25 tuh kan R series itu ya memang fokusnya memang untuk yang performa, walaupun saat ini jadi motor paling rendah untuk powernya. Sosoknya ya lah melas, Cak, asli. Dari samping seperti ini, lihat tuh. Sebuah legenda yang tenggelam oleh waktu. Melas banget. melas. Maksudnya siji Kang Mas. IWB pengen ngetes koneksi, itu yang pertama. Koneksi ini dari kemarin ya Allah, IWB nggak bisa ngupload video, jadi ini sebagai tes juga. Itu yang pertama. Yang kedua, IWB ingin share ke sampean semuanya. Yang pertama adalah bahwa ini adalah motor yang enak dipakainya buat harian. Posisi ridingnya enak, nyaman, sampean nggak akan dipaksa untuk bungkuk, itu yang jelas. Jadi benar-benar memang nyaman lah posisinya, dari kaki-kakinya, footstepnya, dari dari stangnya. Jadi posisinya sangat rileks. Itu yang jelas. Ya, ingin share itu yang pertama. Yang kedua, efisiensi bahan bakar oke, engine-nya oke, walaupun tentu semua tergantung perawatan sampean, Cak. Lek kempro ya podo aja toh. Tapi kalau saya menanya mengenai efisiensi, kemudian engine-nya gimana, enak sekali ini motor buat harian. Sayang sekali, Cak, ini kan CBU. Jadi kalau CBU artinya apa? Sampean akan kesulitan mencari spare part. Itu yang menjadi problem dan membuat motor ini juga cukup jatuh pasarannya. Jadi motor 50 cc ini yang CBR ini memang sangat sulit pasarannya ya. Dengar-dengar terakhir di angka 25 jutaan kalau nggak salah. Jadi ini sangat memiriskan hati bosnya. Padahal dulu kan, ini dulu jagoan, Cak, beneran. Ini kalau kita lihat tuh, IWB sempat jajal ini juga senang banget pada saat itu. Tapi ya itu tadi, sekali lagi, 2 silinder waktu itu menguasai, hingga saat ini pun sekarang 4 silinder menguasai. 2 silinder mulai ditinggalkan dan mulai sulit ya untuk pasarannya. Jadi semuanya seperti kayak apa ya? Ya kita katakan sih memang kalau di 50 cc sekarang agak suffering ya, kalau bahasanya struggle marketnya. Karena kita tahu ini kan market yang kayak ZT5R juga cukup tinggi ya, sangat tinggi, 100 jutaan ke atas itu kan berat bagi semua biker untuk membeli motor seperti ZT5R. Dan kalau 2 silinder sebenarnya sudah ketinggalan zaman, Cak. Yang 2 silinder itu sudah agak kita nggak istimewa lah. Jadi sudah ada pergeseran. Jadi ya udahlah. Memang sekarang sedang susah, itu intinya ya. Jadi mengenai informasi buat sampean semuanya, coba sampean komen siapa yang punya motor ini dan monggo sampean seperti testimoni plus minusnya motor ini ya. Kalau minusnya pasti pasti enggak usah sampean jawab. Spare partnya susah, bener nggak sampean? Ayo ngaku sampean ya. Jadi mengenai informasi buat sampean semuanya ya. Ini iseng-iseng sambil ngetes ngetes koneksi yang kemarin masih trouble banget. Jadi kita akan mencoba untuk uploading langsung. Kalau ini oke, Ibu akan garap video buat sampean semuanya. Ada 2 Varis 60 ya, penerangan terbaru. Bener nggak? Sampean tertarik ora ya toh? Tertarik apa ora? Tertarik Ibu garap. Kemudian juga MotoGP dan juga ada informasi bahwa
ada indikasi Hajau UHRS 50 ada skutik yang akan dirilis oleh Suzuki in the future. Brookman 50. Kita akan bedah selanjutnya. Kemana-mana, Cak? Jadi yang jelas, kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama sholat 5 waktu. Karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gandos.